Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Sustaningrum dengan NIM 203.191.0049, Prodi Teknik Kimia, Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester Operasi Teknik Kimia 3 yang berkode A. Untuk soal pertama, ekstraksi. Umpan sebesar 800 kg per jam yang mengandung 30% berat asam asetat, sisanya air, diekstraksi menggunakan isopropil ether murni yang sebesar 1.800 kg per jam dalam suatu sistem counter current multistage. Diinginkan konsentrasi asam asetatnya dalam fase rafinat mengandung 5% berat asam asetat. Kemudian untuk soalnya, hitung komposisi dan laju aliran ekstrak dan rafinat dan berapa stage ideal yang dibutuhkan. Dari soal yang telah dibacakan tadi dapat diketahui bahwa L0 atau feed sebesar 800 kg per jam dengan XA0 0,30, XB0-nya 0,70 dan XJ0-nya sebesar 0. Untuk Vn+1 atau solvent yaitu pure isopropyl ether, sehingga Vn+1 ini dari soal diketahui bahwa 1.800 kg per jam, ya An+1-nya 0, YBN+1-nya 0, dan YCN+1-nya 1. Untuk LN atau rafinat, di soal diketahui bahwa XAN di rafinat sebesar 0,05 dan sisanya belum diketahui atau dapat kita cari. Untuk P1-nya kita cari menggunakan solusi sebagai berikut. Yang pertama kita mencari nilai XAM dan XCN untuk rumus XAM-nya L0 kali XA0 ditambah dengan Pn+1 dikali YAN+1 kemudian dibagi dengan L0 plus Pn+1. Sehingga didapatkan XAM-nya sebesar 0,09. Untuk SCM-nya menggunakan rumus L0 kali XCN0 ditambah Vn+1 dikali YCN+1 per L0 plus Pn+1. Sehingga untuk SCM-nya mendapatkan 0,7. Terus yang kedua, membuat grafik dengan data kesetimbangan pada tabel appendix 3 strip 24. Dan didapatkan tabel seperti berikut. Untuk sumbu X-nya yaitu fraksi asam asetat, untuk sumbu Y-nya adalah fraksi isopropyl ether. Kemudian diplotkan data-data yang telah diketahui atau telah dicari pada slide sebelumnya, yaitu di XA0 sebesar 0,3 dan XJ0-nya adalah 0, sehingga didapatkan titik sebagai berikut. Kemudian ada Vn+1, yaitu XJVN+1-nya adalah 1 dan XAVN+1-nya adalah 0, sehingga titiknya berada di 1. Kemudian membuat garis yang memotong titik XA0 dan Vn+1. Kemudian didapatkan lagi, tadi kan sudah didapatkan datanya XAM. Nah, kita plotkan pada grafik sehingga dapat berikut. Dan ada XCM-nya yang sudah didapatkan. Kemudian ditarik ke atas sehingga didapatkan titik M. Untuk XAN-nya kan sudah diketahui pada grafik pada soal juga, sehingga tinggal ditarik ke memotong titik M dan didapatkan V1 sebagai berikut. Nah, dari grafik tersebut didapatkan LN atau rafinat untuk fraksinya XAN-nya 0,05, XBN-nya 0,93, XCN-nya 0,02. Untuk ekstraknya YA1-nya adalah 0,1, YB1-nya adalah 0,04, dan YC1-nya adalah 0,86. Setelah itu menggunakan perhitungan neraca massa, di mana neraca massa yang pertama adalah L0 plus Pn+1 sama dengan Ln plus P1. L0-nya adalah 800, Pn+1-nya ada
1.800. Untuk Ln dan V1-nya belum diketahui sehingga dapat dipindah ruaskan dan Ln didapatkan 2.600 minus V1. Setelah mendapatkan persamaan pertama, kemudian mencari neraca massa komponen dengan rumus L0 kali XCN0 ditambah Vn plus 1 kali YCN plus 1 disama dengan Ln kali XCN plus V1 kali YC1. Nah, dari data yang sudah diketahui, tinggal dimasukkan sesuai dengan persamaannya, dan didapatkan V1 sebesar 2081. Kemudian V1 tersebut disubstitusikan pada persamaan yang telah didapatkan di neraca massa, yaitu Ln sama dengan 2600 minus V1, dan Ln-nya dapat kita ketahui sebesar 519 kg. Setelah itu kita mengplotkan data-data yang diketahui untuk mencari state ideal pada soal tersebut. Nah, untuk mencari state ideal kita membuat garis lurus V1 hingga menyentuh garis kesetimbangan, kemudian tarik ke kanan hingga menyentuh garis biru yang di bawah ini, kemudian ditarik ke atas sampai memotong garis pada rafinatnya. Setelah itu menghubungkan titik yang memotong garis rafinat pada delta dan membuat tail line pada V1 hingga Ln1. Begitupun seterusnya hingga melebihi garis Ln atau titik Ln. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk perhitungan komposisi dan laju aliran ekstraksi dan rafinat dapat diketahui Ln-nya sebesar 519 kg per jam dengan komposisi XAN-nya 0,05, XBN-nya 0,93, XCN-nya adalah 0,02. Untuk V1 atau ekstraknya sebesar 2081 kg per jam, YA1 sama dengan 0,1, YB1 sama dengan 0,04, dan YC1 sama dengan 0,86. Kemudian untuk pertanyaan berapa state ideal yang dibutuhkan. Untuk state ideal yang dibutuhkan di sini adalah 2,9 plate atau 2,9 plate state ideal. Kemudian soal kedua yaitu tentang leaching. Dengan soalnya adalah biji-bijian mengandung 50% berat minyak nabati diekstrak dengan rate 3.500 kg per jam mengandung 8.750 kg per jam pelarut. Pelarut mempunyai komposisi 98% berat N-heksan dan 2% berat minyak nabati. Jumlah larutan dan bervariasi menurut komposisi larutannya sebagai berikut. Nah, kondisi biji-bijian ini cukup halus, sehingga larutan overflow yang keluar dari tiap stage selalu mengandung padatan halus sebanyak 0,05 kg per kilogram larutan. Untuk konsentrasi minyak dalam produk underflow tidak boleh lebih dari 1% berat. Kemudian tentukan state ideal yang diperlukan dan persen recovery minyak nabati dari biji-bijian ini. Dengan rumus V1 kali YA1 dikurangi V1 kali N1 dibagi dengan L0 kali XA0 dikalikan 100%. Dari soal dapat diketahui bahwa L0 atau feed sebesar 3.500 kg per jam dan XA0-nya sebesar 0,50, XB-nya 0-nya adalah 0,50 dan XC0-nya adalah 0. Untuk V1 Vn plus 1 atau solvent, mohon maaf, solventnya Vn plus 1-nya sebesar 8.750 kg per jam, YAN plus 1-nya 0,02, YBN plus 1-nya adalah 0, YCN plus 1-nya sama dengan 0,98. Kemudian Ln-nya belum diketahui dan V1-nya belum diketahui. Nah, dari
data yang telah diketahui tersebut, kita dapat mengetahui bahwa besar XA0 sebesar 1.750 kg dan XB0-nya juga sama karena 50% sebesar 1.750 kg. Dan NL0-nya adalah 1. Dan Vn+1 atau solvennya dapat diketahui bahwa besar YaN+1 itu sebesar 175 kg, YBN+1-nya adalah 0 kg, dan YCN1-nya sebesar 8.575 kg dengan N+1-nya adalah 0. Untuk bridging atau V1, karena sudah diketahui NV1-nya sama dengan 0,05 dan Ln-nya itu fraksi XAN-nya sebesar 0,01. Setelah itu kita mencari nilai M dengan menggunakan rumus L0 plus Pn+1 sama dengan 3.500 ditambah 8.750 didapatkan 12.250. Setelah itu kita mencari M, kita mencari XAM dengan rumus L0 kali YA0 ditambah Vn+1 kali XAN+1 sama dengan M kali XAM. Sehingga XAM didapatkan 0,157. Setelah mencari XAM, kita mencari nilai NM dengan rumus N0 kali L0 sama dengan NM kali MM. Nah, dari data-data yang telah diketahui, ketika kita tinggal substitusikan pada rumus yang sudah diketahui. Nah, dapat didapatkan NM sebesar 0,286. Setelah itu kita membuat grafik dengan memplotkan nilai yang sudah diketahui dan didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, untuk sumbu X-nya itu ada fraksi dan sumbu Y-nya itu adalah N. Nah, untuk daerah atas merupakan L0 dan bawah ini ada delta, dan di sini ada Ln, dan titik yang ada di tengah ini adalah M, terus yang bawah ini ada Vn+1. Nah, yang di titik ini ada V1 yang telah diketahui. Sehingga dari grafik tersebut didapatkan bahwa YA+1-nya adalah 0,216, NV1-nya 0,05, untuk Ln-nya, XAN-nya 0,01, NLN-nya sebesar 0,5. Setelah itu kita mencari Ln dengan rumus N0 kali L0 sama dengan NN kali Ln. Nah, Ln ini didapatkan 3.500 kg per jamnya. Setelah itu kita memasuki neraca massa dengan rumus L0 ditambah Vn+1 sama dengan V1 tambah Ln. Nah, tinggal dimasukkan data-data yang telah diketahui sehingga V1 didapatkan 8.750. Setelah didapatkan semua datanya, baru kita mencari N delta dan XA delta dengan rumus N delta sama dengan B dibagi L0 dikurangi V1, didapatkan minus 0,33. Untuk XA deltanya dengan rumus L0 kali XA0 dikurangi V1 kali YA1 dibagi dengan L0 kurangi V1 didapatkan XA deltanya sebesar 0,3. Nah, berikut merupakan titik deltanya. Setelah mencari delta, kita mencari jumlah stage di grafik tersebut dengan cara membuat garis dari titik Vn sampai ke titik V1. Kemudian ditarik hingga ke delta, begitupun seterusnya. Sehingga dapat dihitung bahwa untuk stage-nya yang didapatkan ada 6 buah. Kemudian untuk persen recovery minyak sebesar 83%. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan pada waktu kelas, dan untuk kekurangannya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.